Kita mulai atau nunggu teman minimal satu kelas misalnya? Enggak satu kelas ya, artinya ada beberapa teman satu kelas yang bisa masuk. Gimana Mas Daniel dan Mbak Novika? Mbak Novika? Sudah Mulai nambah. aja, Pak. Hanya kalau nanti keburu buka puasa. Oh, iya, terima kasih. Nggih. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang Waalaikumsalam, Mbak. mahasiswa yang saya banggakan. Kesempatan sore ini karena memang durasinya kita hanya diberikan waktu hanya 1 jam. 1 jam. Rencana saya sebenarnya memang ini menjadi waktu untuk diskusi. Jadi dari materi-materi yang kita sampaikan dari pertemuan awal pendahuluan sampai dengan pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai pertemuan ke-3 ya berarti ya 4 minggu ini paling enggak ya 3 ya sampai ke-3 itu kalau ada beberapa hal yang memang belum dipahami bisa ditanyakan di sini termasuk mungkin tugas-tugas kan mesti ada beberapa tugas yang atau bahkan materi yang memang belum dipahami oleh Anda sekalian. Monggo silahkan ditanyakan di sini meskipun memang belum bisa di semuanya tapi paling tidak kalaupun nanti terpaksa saya harus menjawab lagi untuk yang lain ya nggak masalah. Karena memang ini forumnya forum diskusi sebenarnya. Ya. Materi sudah kita sampaikan semuanya kan. PPT dari video itu sudah terhitung komplit ya karena kemudian memang video ya kita coba untuk bisa berkomunikasi lebih banyak lewat video itu podcast dan PPT yang saya kemudian share di GC pun itu saya buat beda dengan beberapa waktu sebelumnya. Kalau beberapa waktu sebelumnya dengan kelas offline memang saya mengharapkan ada kehadiran mahasiswa sehingga kalau ada mahasiswa yang tidak bisa hadir, dia hanya mengcopy PPT, maka dia tidak bisa mempelajari itu. Jadi misalnya rumus-rumus ya hanya rumus-rumus saja tanpa ada contoh-contoh untuk penghitungannya. Jadi contoh-contoh memang saya berikan di kelas. Namun karena situasinya kali ini memang berbeda ya saya kemudian memang terpaksa dan ya harus bahwa PPT namanya bukan lagi PowerPoint, poin-poin tapi agak detail dengan contoh-contoh. Ya, jadi bahkan satu pekerjaan kadang-kadang saya buat beberapa halaman yang bisa diikuti langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga di PPT. Itu harapan saya seperti itu. Monggo ada pertanyaan dari Mas Daniel, Mbak Novika. Ini yang lain, selamat hadir, Mas Krisna, kemudian Mbak Miftahun, lalu Rabi Ma'arif, Dorothea. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Kok ora iku renek ya? Apa sing ora enek, Mbak? Kedengaran. Oh, kedengaran Pak. Maaf, Pak. Lah. Ya memang harus kedengaran malah. Kalau nggak kedengaran malah karena ini bukan GC, ini Zoom. Oh iya, Pak. Ini Dorothea. Mbak Dorothea. Iya. Silakan Mbak Dorothea dan teman-teman yang lain. Forum ini kita sediakan untuk diskusi, untuk menanyakan beberapa hal materi yang sudah kita sampaikan. Oke, sudah kelihatan ya Mbak Dorothea. Iya, Pak. Maaf Silakan, ya, Mbak. Pak. Baru di luar soalnya. Nggak apa-apa. Silakan Mbak Dorothea dan yang lain. Dari materi pertama, kalau materi pertama pendahuluan ya, itu baru berbicara mengenai ruang lingkup statistik.
ya. Itu mungkin belum sampai ke ini, ke permasalahan, ya. Karena memang lebih banyak hitung-hitungannya. Ya. Di pertemuan berikutnya saya sudah mulai masuk bahwa kegiatan-kegiatan statistik itu memang lebih fokusnya sampai kepada penyajian data. Penyajian data yang pertama yaitu berkaitan dengan penyajian data untuk data-data kualitatif. Data kualitatif atau isinya penggambarannya adalah berupa kategori atau karakteristik atau klasifikasi. Kalau Anda lihat di materi yang lalu, ya, misalnya bahwa penyajian dalam bentuk tabel. Tabel, kalau kita pahami kan tabel itu bentuknya persegi kotak-kotak, ada kemudian kolom, ada baris. Itu fungsinya memang kemudian untuk menampilkan karakteristik atau kategori atau klasifikasi. Umum misalnya data penduduk, ya, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan tempat tinggal, bisa berdasarkan pendidikan, bisa berdasarkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya. Saya sambil nunggu, saya merangkum yang kemarin. Monggo Mas Daniel yang sudah hadir lagi bisa menanyakan poin hal-hal yang belum dipahami, Mas. Monggo Mas Daniel, Mbak Putri. Halo Mas Daniel. Wajahmu sudah kelihatan, tinggal bicara saja. Monggo. Iya Pak, bentar Pak. Masih cari. Oke. Tabel kalau saya sampaikan di LMS maupun di PPT ada beberapa arah. Arah itu menggambarkan mengenai karakteristik, ya, karakteristik. Mulai 1 arah, 2 arah, 3 arah, 10 arah, banyak arah dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya menampilkan atau menyajikan karakteristik, misalnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka itu adalah 1 arah. Tapi bisa saja bahwa dalam satu tabel itu kita menampilkan beberapa informasi sekaligus, beberapa karakteristik, ya, berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan, misalnya kalau mahasiswa, ya, data mahasiswa, ya, berdasarkan semester atau berdasarkan kelas A, kelas B, dan kelas MBD, kemudian yang laki-laki berapa, perempuan berapa, ya, itu sudah 2 hal, sudah 2 karakteristik, sudah 2 klasifikasi. Yang disampaikan dalam tabel. Lalu selain tabel, tentu saja ada grafik, ya, grafik atau diagram, baik diagram garis, diagram batang, diagram gambar, diagram peta. Ya. Kalau diagram gambar, maka kalau itu berkaitan dengan data mahasiswa, ya berarti ada gambar orang, gitu ya. Data mahasiswa berdasarkan kelas dan berdasarkan jenis kelamin, maka mestinya gambarnya adalah ada gambar-gambar seperti manusia yang menggambarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ya, masing-masing kelas berapa. Ya. Itu lalu kemudian yang gambar. Kalau yang peta, namanya peta mesti ada tampilan mengenai wilayah daerah tertentu, ya, yang menggambarkan. Jadi kalau misalnya tadi mahasiswa kemudian dengan beberapa, bisa tempat tinggal, ya, bisa SMA atau bisa bahkan misalnya pembagian kelas, nanti di situ kelihatan, oh kelas A posisinya di sana, kelas B di
Ini kalau petanya peta terbatas di Isti Surakarta. Kalau di PPT saya itu biasanya tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner, gitu, atau tempat-tempat perekonomian, ada hotel, ada pemerintahan dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian setelah diagram yang berikutnya diagram garis sama diagram batang. Namanya garis, maka penggambarannya menggunakan garis. Kalau diagram yang batang, penggambarannya menggunakan batang saja ada. Jadi arsirnya yang ditampilkan situ adalah batang-batang. Tinggi batang ataupun tinggi garis tergantung datanya. Oke. Lalu yang kedua, di bab berikutnya adalah berkaitan dengan distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi. Atau supaya lebih terarah, saya tampilkan PPT-nya saja ya. PPT-nya saja. Ya, Pak. Enggak ada ya, Mas? Oke, silakan sambil saya mencoba ini. Ini enggak begitu connect ini. Enggak, Mas Daniel, Mas Krisna, dan yang lain-lain. Oke, silakan ini Mas. Enggak. Amis. Oke, Mbak Agustin. Agustin. Tugas yang ketiga, tugas tentang apa itu, Mbak? Mbak Miftahun. Ada batu nggak? Batu. Dibuka aja Mbak Miftahun. Video ataupun mic-nya dibuka aja. Tugas ketiga adalah tentang satu.
materinya. Tugas yang kedua ini ya. Tugas ketiga. Tugas ketiga ini adalah menggambar grafik garis, batang, dan lingkaran. Tugasnya mulai nomor 1A dan nomor 1B, ada 2 soal sebenarnya. Jadi soal nomor 1 itu dimulai dari untuk yang gambar sederhana. Ya, memang saya sengaja seperti itu, sehingga Anda bisa lebih mudah, misalnya mulai dari gambar garis berganda. Garis berganda itu kan berarti garisnya menggambarkan mengenai dari masing-masing. Kalau ini kan kalau yang NIM Gasal itu hanya partai merah aja ya. Partai merah, kemudian yang NIM genap ini partai putih. Ya. Tinggal Anda gambarkan aja. Yang mendatar itu DPR misalnya. Yang mendatar DPR, yang ke atas adalah Surakarta dan Boyolali. Ya. Jadi misalnya DPR, untuk yang Partai Merah Surakarta berapa? 250. Maka berarti ada di sana. Ya. Contoh saja ini, contoh ya ini ya. Tabelnya itu adalah ini ya. DPR, DPR 1, DPR 2. Lalu tinggal datanya aja kan? Datanya yang atas mestinya adalah Partai Merah Surakarta dan Partai Merah Boyolali. Kita aja mulai yang Partai Merah Surakarta dulu. Ya, jadi kemudian datanya mulai dari 100, 250. Salam kecil. 200, kemudian 250. Yang Surakarta berapa DPR-nya? 250 ya. 250. Kemudian yang DPRD 100 di sini. Kemudian satunya 50. Ini 50 ini. Ini adalah Partai Merah Surakarta. Lalu yang Boyolali berapa? Yang Boyolali tinggal yang Boyolali mulai 200, 200, 100. Nah, di sini. Kemudian 200. Lalu yang berikutnya 100. Nah, ini adalah untuk yang batang atau garis, mohon maaf, garis berganda. Kalau yang batangnya gimana? Batangnya lagi 50, 100, 150, 200, 250. Kemudian ini DPR 1, DPR 2. Jadi yang Partai Merah Surakarta adalah 250. Ya. Kemudian yang DPR 1, 100. Kalau DPRD 2 adalah 50.
Lalu yang dari yang kedua, Boyolali ya. Partai Merah Boyolali adalah 200. 200. Kemudian ini yang Boyolali, ini yang Surakarta. Kemudian 200 lagi. Lalu yang ketiganya adalah 100. Ini yang Boyolali, ini Boyolali, ini Surakarta, ini Surakarta. Bisa dilihat ya, perbedaan antara yang berganda biasa ya, yang berganda. Jadi yang garis dengan yang batang. Kalau garis saja masing-masing menggambarkan gitu. Ini misalnya nih yang TPS itu berapa? Yang Partai Merah Surakarta 250, 100 dan 50. Kemudian yang berikutnya yang Boyolali 200, 200 dan 50. Ya. Yang batangnya lebih mudah, jadi dijejerkan aja. Ini 250, kemudian ini 100, ini 50. Yang Boyolali 200, 200, 100. Gambar seperti ini. Oke. Nah, ini yang berganda. Bagaimana yang komponen? Ya. Komponen, maka gambarnya itu ditumpuk di atas. Ini. Kita mulai dari sini ya. Ditumpuk di atasnya. Ya. Karena gambarannya harus ditumpuk di atasnya, maka kita pilih salah satu. Salah satu data kita gambar terlebih dahulu, baru data yang berikutnya kita gambar di atasnya. Ya. Ini untuk yang tadi ya, kita misalnya kita menggambar yang partai merah, terus yang dulu 50, 100, 150, 200 dan 250. Oke, DPR, kemudian DPR 1 dan DPR di kita gambar lebih dulu, berarti mulai yang dulu. Nanti kalau Anda mengerjakan tugas, kalau Pak gimana kalau kemudian mau yang Boyolali boleh, ya boleh. Sepakatan misalnya Mbak Agustin mau gambar yang mana dulu Mbak? Mbak Agustin? Iya Pak. Mau gambar yang mana dulu? Yang Yang Partai Merah Surakarta atau Partai Merah Boyolali? Yang Partai Merah Surakarta dulu aja Pak. Oke, Partai Merah Surakarta dulu. Nah, kita gambar ini 250 ya, ini kan. Ini kemudian yang berikutnya 100 di sini, lalu yang terakhir 50 ya. Nah, kita gambar. Ini yang Partai Merah Surakarta sudah selesai. Tinggal kemudian yang Partai Merah Boyolali. Kalau yang menggunakan yang pertama, tadi yang berganda, ini sudah datanya. Di sini berapa? Yang Partai Merah Boyolali 200. Tapi pada saat komponen tidak dari sini, tapi kemudian ke atas. Ini berarti mohon maaf, skalanya agak keliru. Skalanya kalau datanya ini berarti harus sampai, mohon maaf, saya buat skalanya ini mulai supaya bisa ke atas. Skala kita buat 200 ya, 200, 400, 400. Ini di sini 100, kemudian di sini 300, 500 ya. Tadi yang pertama 250 dulu, 250 tadi ya. 250 sini. Kemudian yang ini ada 100 di sini berarti. Kalau yang terakhir 50 di sini. Sama tadi? Sama saja ini.
Ini kita perkecil supaya bisa menggambarkan yang di atas. Lalu yang Partai Merah Boyolali ini hanya berapa? 200. 200 bukan dari 0, tapi dari yang penggambaran pertama. Ini tadi berapa? 250. 250 tambah 200 menjadi apa? Ini berapa ini? 250 tambah 200 menjadi 450. Ya, ini. Lalu DPRD berapa? DPRD adalah 200 juga ya, 200 tambah 100. Ini 100 di sini, 200 menjadi berarti 300. Jadi 300. Ya. Kemudian yang terakhir 100. Tidak dari 0 tapi dari 50 karena tadi dari 50. Yang tambah 100 menjadi 150. Jadi ini 150. Ya, 150. Ini nilainya adalah 100. Ya, 100. Kemudian ini nilainya adalah tadi berapa? 200. Yang ini nilainya adalah 250. Nah, kan hasil boleh bisa dihasil. Kemudian yang ini dihasil juga. Bisa dipahami, Mbak? Yang lain-lain? Ya, Pak. Ya, oke. Ya. Nanti gambarnya kan beda kalau Anda memulainya dari Boyolali. Ini digambar Boyolali dulu, nanti yang Partai Merah Surakarta tinggal dilanjutkan. Ini kan ini 250 maka jadi 200 ke 450 di sini. Kemudian yang berikutnya menjadi 300 di sini. 300. Nah, 100 kok ini. 100 tinggal ditambahkan di sini 100. Kemudian yang ketiga adalah dari 100 kemudian tambah 50 jadi 150 di sini. Tinggal dihasil. Ya. Nah, kalau yang batang lebih mudah lagi. Sama sebenarnya prinsipnya di atas. Kita ambil ini misalnya nih ya. Kita buat skala yang sama ya. Saya ini entek. Saya ini sentek. Ini 250 berarti di sini. Ini yang merah Surakarta. Kemudian yang ini adalah 100. Kemudian yang DPR 150 ya. 50. Yang belum yang mana yang Boyolali? Yang Boyolali yang belum. Nilainya berapa tuh? 200. Maka dari 250 ke 200 berapa? 450. Di sini 450. Ya, ini buat nah, ini nilainya 250. Ini sekian. Nilainya adalah 200. Ya, kalau yang ini juga ingat 200 tapi dimulai 100 berarti 300. Ya. Ini yang Boyolali. Boyolali nilainya adalah 200. Yang ini 100. Tingginya menjadi 300. Kemudian yang terakhir yang Boyolali 150 dengan 100 jadi 150. Jadi 50 ini 100. Yang Boyolali ini nilainya adalah 100 dan 50. Totalnya 150. Ya. Nah,
Yang ini memang kemudian kalau menggunakan aplikasi Excel, lalu MS Word, ya, yang bisa kita buat hanya yang apa namanya, yang berganda biasa, ya. Jarang yang kemudian yang komponen ini, ya, saya coba-coba ternyata belum bisa ini. Tetapi ini dimungkinkan gambar ini, okay. Komponen, ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, Pak. Ya. Bisa dipahami. Nah, kalau misalnya Pak, boleh nggak saya menggambar bukan yang DPR yang ke bawah, yang di bawah kemudian Surakarta Boyolali, boleh nggak? Boleh. Boleh aja. Berarti ini Surakarta, ini Boyolali. Nah, karena kemudian Anda lihat coba tabelnya itu ya, tabelnya. Surakarta Boyolali, kemudian yang di sebelah kanan itu kan DPR 1, DPR 2, DPR 3. Berarti nanti ada yang ke atas itu 3. Ya, atau yang dijejer 3. Ini DPR 1, ini DPR 2, ini DPR 3. Lalu juga sama nanti. DPR 1, yang Surakarta Boyolali atasnya ada 3. Jadi sebenarnya pembuatan tabelnya itu bisa banyak, ya, bisa banyak. Yang mendata, tapi yang paling mudah memang berdasarkan tabel itu. Ya, kolom pertama itu kita gambar sebagai sumbu horizontal, itu kan mudah. Ya. Bahkan saya nyoba-nyoba di Excel sebagainya, itu malah yang muncul bukan yang paling gampang. Munculnya selalu yang sebelah bawah adalah yang Surakarta Boyolali. Di atasnya yang DPR 1, DPR 2, DPR 3. Ya, kita harus klik untuk ganti ini, ganti perubahan sumbu horizontal maupun yang vertikal, itu baru berubah. Ya. Tapi semakin kompleks tabelnya seperti yang di nomor 2, ternyata penggambarannya juga di beberapa aplikasi tidak langsung muncul, ya, tidak langsung muncul. Dan jumlah yang bisa digambar itu lebih terbatas. Ya. Ini aja misalnya nanti kalau kemudian boleh nggak misalnya yang oke, ini hanya ada 2 gambar ya, gambar yang pertama ini, yang kedua ini. Tapi semakin kompleks penggambarannya bisa, kalau kemudian ada partai merah, ya, partai merah sendiri, partai putih sendiri, ini kan partai merah semuanya. Ya. Berarti bisa yang bawah partai merah, yang mendatar, yang ke atas D1, DPR 2, tapi terbagi 2. Ya. Kelompok pertama DPR dari Surakarta misalnya, kemudian DPR 2 dari Boyolali, ya. Kemudian partai merah, partai putih, ya, itu bisa aja. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau sementara Anda misalnya kemudian membuat gambar ini pun boleh. Ya. Sementara membuat gambar ini artinya sudah bisa memberikan gambaran dari data yang ada, tabel seperti itu, kalau kemudian digambar di dalam bentuk diagram, grafik garis maupun grafik batang itu seperti apa, minimal seperti ini boleh. Oke. Tapi kalau sebenarnya Anda mau menggambar, ya, dengan beberapa gambar, silakan. Ini pun misalnya yang Boyolali di bawah boleh, enggak? Boleh aja. Yang Boyolali di bawah, Surakarta di atas.
Yang Boyo di bawah, yang Surakarta di atas. Cuma konsekuen. Jadi acik. Ya. Dari gambar 1, gambar 2, gambar 3 gitu. Lalu lingkarannya gimana lingkarannya? Sekarang yang lingkaran. Lingkaran yang paling mudah, memang ada yang kemudian Pak kalau gambarnya diselesaikan satu nggak masalah, selesaikan satu. Nah, ini berarti ini satu lingkaran semua. Satu lingkaran di mana di dalamnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti contoh saya. Tapi akan lebih bagus kalau ini berarti 3 lingkaran. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran. 1 lingkaran, 2 lingkaran. Sama nih ya. Lingkarannya sama karena gambarnya masing-masing 2. Nah, bagaimana menentukan lingkarannya? Ya ini berarti satu lingkaran ini ada 2 bagian. Ini berarti ada 2 bagian. Bagian pertama 200 per 250. Ditambah berarti 450. Ya, kan 360 derajat. Kemudian yang satunya adalah 250 bagi 450 dikalikan 360 derajat. Lagi cukup. Berapa ini, Mbak? Coba, Mbak. Agustin. Berapa ini, Mbak? 200 per 450 berapa? 200 per 450 berapa, Mbak Agustin? Kita tolong dihitung. Kita tolong dihitungkan. 200 dibagi 250. 200 bagi 250. 450 tapi. Ya, 450. 450 kali 360. 0,44 Pak, kalau nggak salah. Berarti kurang lebih seperti ini ya. Kalau ini kan siku-siku ya berarti sekian ya. Nah, sekian. Sudah kalian ini, Mbak? Sudah kalian 360 derajat? 200 dibagi 450 kalikan 360 udah 159,9 Pak. 159 apa? Kalikan 9. Kita 90 ya. Nah, Bayar, Mbak. Ya. Ini berarti ini yang Boyolali ya. Ini yang Boyolali. Yang Boyolali. Kemudian yang Surakarta di bawah. Ini yang Surakarta. Jadi total ya. Ini sama ini berapa? 450 kan? Pembaginya 450. Kalau yang ini berapa pembaginya ini? Yang ini pembaginya adalah berarti 200 per berapa? Per 300. Ya, kalikan 360 derajat. Yang satunya 100 per 300. Kalikan 360 derajat. Ya. Ini total tadi 159. Berarti yang satunya kalau cuma 360 berarti berapa ini? 100 berapa? Supaya dapat 160 berarti 101 derajat. Ya, itu. Bisa dipahami ya, Mbak? Dan yang lain-lain? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Oke. Jadi musiknya dimatiin dulu tuh, musiknya. Oke. Ya. Jadi tadi saya katakan, saya ulangi lagi,
Kalau lingkaran, Pak, ini satu lingkaran boleh nggak? Ya boleh saja. Dan satu lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya tapi kalau sebaiknya ya berarti ini 3 lingkaran. DPR sendiri, DPR itu sendiri. Sehingga totalnya 450. Karena yang Surakarta 250, yang DPR ya, lingkaran DPR itu Surakarta 250, Boyolali 200. Sehingga kemudian tadi mencarinya adalah yang Surakarta berapa derajat datarnya. Maka 250 per 450. Per 450 kalikan 20 derajat. Oh, sekian derajat. Lalu yang Boyolali 200 per 450 derajat itu 1529 tadi ya. Mbak hitung tadi. Ya. Gimana bos kan? Itu ya. Sudah paham, nggih? Sudah, Pak. Yang lain? Silakan. Sudah, Pak. Gimana? Pak, paham. Sudah? Ya. Untuk yang kemarin, yang distribusi frekuensi, ada pertanyaan? Oke. Di masa malam ada yang menanyakan mengenai jumlah kelasnya itu berapa, karena dihitung soal itu 7, sekian. Ya. Apakah perlu dibulatkan? Ya. Kalau jumlah kelas itu memang harus bulat. Jumlah kelas itu seperti jumlah manusia, jumlah orang, jumlah kendaraan kan nggak mungkin. Berapa sih yang kendaraan yang lewat? Ya. 8,5 kendaraan kan nggak bisa. Kelas juga demikian kan. Maka harus dibulatkan. Ya. 8 atau 7 gitu ya. 7. Kalau 0,5 biasanya ke atas dari 8 kelas. Ya. Kalau interval di soal itu ketemu 2,5. 2,5 itu kan bisa 3, bisa 2,5. Kalau interval tidak harus dibulat. Kalau kemudian Anda tetap menggunakan interval 2,5 ya nggak apa-apa, berarti 25 sampai dengan yang ke kanannya itu Kalau intervalnya dibulatkan menjadi 3 gimana, Pak? boleh, nggak apa-apa. Kalau interval itu boleh dibulatkan. Tujuannya mempermudah. Nggak apa-apa dibulatkan jadi 3. Yang penting yang harus diperhatikan, pokoknya setiap kelas atau seluruh kelas intervalnya harus sama semuanya. Lalu kemudian hanya begini, setelah Anda masukkan 33, kalau 3 kan jadi terendah 25 ya. Intervalnya 3 jadi berapa? 28 ya. 28. Maka di sini jadi 27. Ya. Tambah 3 lagi. Tambah 3. 1 ya. 1, 3, 4, 3, 7, kemudian 40. Nah, berapa kemarin? 4, 3. Nah, ini kan 3. Selisihnya 3. Atau ada hitung berarti kan 25, 26, 27, 3. Atau di rumus yang istilah-istilah, kita bisa menghitung interval dari selisih batas bawah ke batas bawah. Tinggal kita, oh berarti ini 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Ini kan juga sama ini. Berarti ini kan 30. Gitu. Ini kan berarti 33, tambah 3. Tambah 3 lagi berarti kan 36. Tambah 3 lagi kan 39. Tambah 3 lagi kan 42. Ya. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi ngitungnya 8, kalau ini 7 nggak apa-apa. Ya, atau kalau memang kemudian mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 8 ya. 8 berarti 4, 6 sampai dengan berapa ini?
kelas 8. Ya. Sementara kita itu ada 8 kelas. 8 kelas, kita masukkan semuanya. Ya. Misal, kemudian ini 2, 5, 3, misal ini misalnya, seterusnya. Ternyata pada saat pengisian di kelas ke-7, jumlahnya sudah 100, atau jumlah totalnya sudah terpenuhi semuanya, ya, maka nggak perlu ini kosongan nggak? Dihapus aja yang lain. Yang terakhir dihapus. Tidak lagi, Pak, nggak sesuai dong dengan perhitungan awal. Perhitungan awal itu kan langkah awal untuk mendapatkan nanti perkiraan jumlah kelasnya berapa, ringnya berapa, intervalnya berapa. Ternyata kemudian setelah distribusi ada nilai-nilai 0, ada yang kemudian pembulatan, ada yang tidak harus 8 angka, 7 angka diperbolehkan. Ya, yang tidak boleh adalah bahwa intervalnya nggak sama semuanya. Itu yang nggak boleh. Ya, karena kelas ini yang kita sepakati untuk analisis rata-rata dan sebagainya memang ya masing-masing kelas intervalnya harus sama semuanya. Namanya kelas terbuka. Maaf, kelas tertutup. Kelas tertutup. Ya, interval kelasnya sama semua untuk semua kelas. Ya, kalau yang kelas terbuka tidak kita gunakan untuk analisis statistik. Oke. Jadi jumlah kelas termasuk interval memudahkan. Ya, silakan. Nah, yang nggak boleh, yang masih saya dapati mahasiswa skripsi itu angka batas-batasnya kedobelan. Jadi misalnya ini 27, ini 27 tambah 3 di sini 28. Ya. Ini kemudian 1 lagi nggak boleh. Kalau angka misalnya 31 masuk mana? Kalau tidak 2 masuk mana? Ini yang standar ganda, nggak boleh. Ini berarti ya 27 mestinya. Biasanya pendapatan konsumen responden penelitian itu antara kelas pertama, kelas kedua ada angka yang sama di situ. Sehingga kalau kemudian misalnya ya Rp1 dengan 1 juta, kelas berikutnya 1 juta sampai 3 juta, kelas berikutnya 3 juta sampai 5 juta. Nah kalau ada yang pendapatan 3 juta masuk kelas mana? Ya. Masuk kelas ketiga atau kelas keempat? Itu bisa masuk kelas ketiga, bisa masuk kelas keempat. Kalau Anda masukkan dua-duanya ya jadi kedobelan data. Tidak boleh. Oke. Itu. Lalu yang berikutnya adalah penggambaran. Histogram itu harus ini contoh ya. Saya juga belum lihat soalnya ini berapa. Contoh aja ini misalnya 10, ini 20, ini 40, ini 20 misalnya. Kalau membuat histogram histogram itu kan di sini. Cara mencari di mana? Anda itu tepi bawah. Nanti tinggal sampai terakhir ini harus berapa? Berapa? Contoh nih misalnya yang kita nggak sampai ke kelas yang terakhir saja, atau kita buat sekalian, misalnya. Nah, misalkan sampai 4 kelas. Di sini berapa nilainya? Ini tambah ini. Lagi 2 ini tadi 27
tambah 28 bagi 2, ketemunya 2,5. 30 tambah 31 bagi 2, 30,5. 33 bagi 2, 33,5. Di sini berapa ini? Dan di sini berapa? Penghitungan interval. Ini selisihnya ini bagian 3 sama intervalnya 3 ya. 3. Kesana juga 3. Berarti ini kurangi 3. Jadi 24,5. Di sini berapa? Jadi 36,5. Sudah tinggal di sini gambar 24,5. Kemudian 25, 30,5, 33,5, 36,5. Ya. Ini batasnya. Dan tingginya berapa ya? 10, berarti 10. Yang kedua 20. Sampai sini. Yang keempat 40. Yang ketiga 40. Lalu yang ini 20. Jadi berimpitan. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga berimpitan. Ya. Di mana titiknya berapa? Titiknya menggunakan topik kelas atau batas. Oke. Ini yang histogram. Yang poligon gimana? Poligon tinggal titik di tengah. Jadi M menggunakan M. Ya. M-nya berapa ini M-nya? Ini tambah ini bagi 2. Jadi 25 tambah 27 berapa itu? 52 ya. 52 bagi 2 berapa? 26. 52 26. Begitu ketemu yang pertamanya, berikutnya tidak usah dihitung lagi. Meskipun boleh 28 tambah 30, berarti kan 68 bagi 2. Tapi tambahkan 3 aja. Tambahkan 3. Kalian intervalnya kan 3. Berarti ini 2, 9. Tambah 3 lagi berapa? Berarti 3, 2. Tambah 3 lagi berapa? 3. Kalau nggak percaya, ini tambah ini, bagi 2 nanti ketemunya. Ini tambah ini, bagi 2 ketemunya. Ini tambah ini, bagi 2 ketemunya. Pasti. Tapi ini adalah interval. Sama interval semua itu. Ini ya. Ini adalah 26, kemudian ini 29, ini 32, yang terakhir ini 35. Tinggal digambar sesuai dengan datanya. 10, 20, 30, 40. Yang pertama tadi berapa? 10. Yang kedua berapa? 20. Yang ketiga berapa? 40. Yang terakhir berapa? Yang terakhir 20. Ini adalah poligon. Seandainya ini mau digabung, saya nggak boleh kan? Ini posisinya di tengah. Oh. Tapi ini nggak boleh. Cuma ini ingin menunjukkan kepada sekalian ya, bedanya antara yang histogram. Waalaikumsalam. Ya. Wah. Oke. Oke. Jadi baik penyajian data yang kualitatif, mulai tabel, kemudian grafik garis, grafik batang, lalu yang berikutnya penyajian data kuantitatif, distribusi frekuensi. Langkahnya tetap harus menghitung jumlah kelas berapa, ring berapa, interval berapa, lalu batas-batas kelasnya berapa. Anda bulatkan nggak masalah, tapi masing-masing kelas dari semua kelompok kelas ada intervalnya harus sama semuanya. Karena nanti itu akan kita gunakan misalnya untuk menghitung rata-rata, menghitung modus, itu intervalnya harus sama semuanya.
kelas tertutup seperti itu. Untuk penyajian datanya, baik yang poligon menggunakan histogram seperti ini. Kalau yang histogram menggunakan tepi kelas, kalau yang poligon menggunakan nilai tengah. M kecil, simbolnya itu adalah nilai tengah. Nanti nilai tengah akan kita gunakan terus untuk menghitung rata-rata, yaitu M. Nilai M kita gunakan terus. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang hadir di sore hari ini? Monggo silakan, ada 35 mahasiswa yang harus ada sore hari ini. Itu Pak, yang di tabel distribusi itu loh Pak. Ya. Itu ada frekuensi relatif sama frekuensi persen, itu buat apa ya Pak? Oh, itu yang pertama untuk membuat salah satu penyajian data namanya OGIF itu Mas. Yang OGIF. Oke. OGIF itu histogram ini ya. Histogram dan poligon. Ini kan. Ini. Selain histogram poligon, ya, kita bisa menggambar apa yang disebut sebagai distribusi kumulatif. Ya, distribusi kumulatif. Cara mengisinya bagaimana ngisinya? Nih, ya, ini bisa atau kurang, kemudian kalau lebih dari atau lebih ini misalnya bacanya gini ya, berapa orang yang usianya kurang dari 29 atau frekuensinya adalah umurnya adalah ya, 29 atau kurang, kan 10. Berapa orang yang usianya 39 atau kurang? 39 atau kurang berarti 2 kelas nih. Berarti 10 tambah 10 jadi 20. Berapa orang yang usianya adalah 49 atau kurang. Jadi ini ada tanda kurung. Ini membacanya atau kurang. Ya. Berapa orang yang usianya 99 atau kurang? 99 atau kurang berarti ya kelas ini sampai kan bisa 20 juga masuk, 30 juga bisa masuk. Ya. Berapa orang yang usianya 89 atau kurang? Ini 95. Jadi ini kelas ini aja. Ya. Ini. Ya. Kemudian kalau yang atau lebih, berapa orang yang usianya 20 atau lebih? 20 atau lebih kan berarti bisa sampai 99 ini. Maka semuanya berarti 100. Berapa orang yang usianya 30 atau lebih? Maka yang kelas 20 nggak masuk, dikurangi 10. 90. Berapa orang yang usianya 40 atau lebih, yang 30 nggak masuk. 39 juga nggak masuk. Maka berarti 100 kurangi 2 kelas ini, kurangi 20, 80. Berapa orang yang usianya 50 atau lebih? Maka yang 40 nggak masuk kan? Nah, maka berarti 100 kurangi 3 kelas ini, 10, 10, 10, kurangi 30, 70. Berapa orang yang usianya 60 atau lebih? Ya berarti 100 kurangi 30 tambah 15 kurangi 45, ketemunya 55. Demikian seterusnya. Nah ini ya. Yang pertama digunakan untuk OGIF. Ini lihat. Ini. Jadi ini kan dari sini kolom ini. Kolom yang ini 10, 20, 30, 45. 10, 20, 30, 45. Ya, gunakan untuk. Jadi frekuensinya adalah 10, 20, 30, 45, 70, 90, 95 sampai 100. Batasnya tetap menggunakan yang batas nyata. Tapi kelas ini. Demikian juga yang ini OGIF ini. OGIF yang atau lebih ini. Ini dari yang tadi kolom ini.
Kalau yang terakhir ini 100, 90, 80, 70, 55 sampai atas terakhir 5. Ini 100, 90, 80, kemudian 70 di kelas ketiga, kelas keempatnya kelas 4-nya 70, kelas 5-nya 55, kelas 6-nya 30 di sini, kelasnya 10, kemudian 5. Enggak sampai 0 kan? 5 ini. Ya, ini oke. Ya. Cuma oke memang ini jarang digunakan memang, ya. Biasanya histogram atau poligon. Lalu ada materi di bab berikutnya yang tidak saya bahas, yaitu untuk menentukan kuartil, persentil, itu juga menggunakan ini. Ya, menggunakan frekuensi atau lebih. Ya. Frekuensi yang ini kita gunakan. Tetapi, mohon maaf karena pemadatan materi, ya, kalaupun nanti kemudian Anda ingin mempelajari tentang persentil kuartil, ya, cara menentukan frekuensi kumulatifnya pakai ini. Ya. Bisa dipahami nggak, Mas? Halo? Tadi yang tanya siapa nggak? Yang tanya malah keluar. Ada lagi pertanyaan? Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Paham nggak? Ya. Mas Intan, Mas? Mas siapa? Rovan. Mas Rovan? Iya, Pak. Rovan, nggak? Bisa pahami nggak, Mas? Nggak? Ya. Ya, kurang lebih, Pak. Oke. Nanti apa namanya? Ditanyakan di Google Classroom atau WA pun nggak masalah. Kalau ini masih kurang. Ya. Yang lain? Cukup? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Tidak, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, karena memang waktu dibatasi hanya 1 jam sebenarnya, dan yang kedua ini memang hari pertama bulan puasa, ya. Bulan pertama puasa, maka di sini kita teman-teman ada Pak Yuni yang untuk pengelolaan Zoom ini juga kasih nanti kalau harus pulang sampai maghrib, ya. Maka kita tidak bisa berlama-lama sampai dengan 5:30. Ya, dengan 1 jam ini sudah lebih dari 1/4. Ya, terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Mudah-mudahan yang kita berikan di sore hari ini sedikit banyak mengurangi ketidakpahaman Anda berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, ya. Dan lebih dari itu bisa didiskusikan lagi di Google Classroom ataupun di WA. Kalau memang mau WA silahkan monggo, ya. Dan tidak lupa juga yang sedang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa kita jalani dengan baik, ya, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ya, tetap semangat, tetap menjaga iman kita, ya, karena barokah yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa kita nikmati, beribadah termasuk kuliah juga beribadah. Ya. Sekian, terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. 390 siswa yang hadir di sore hari, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, ya, segera berbuka nanti pada saat maghrib. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih, Bapak. Oke, sama-sama.